Kisah ini ada di ensiklopedia, yang mana ini merupakan cerita nyata tentang salah satu orang soleh yang mempunyai saudara yang bernama Vila. Ia seorang yang bertakwa, dan orang soleh ini sering mengunjunginya setiap setahun sekali. Dan di salah satu kesempatan, ia mengunjunginya dan mengetuk pintu. Lalu istrinya berkata, "Siapa yang mengetuk?" Lalu ia menjawab, "Aku saudara suamimu Vila. Aku datang untuk mengunjunginya." Lalu sang istri menjawab, "Ia pergi dengan keras kepala. Semoga Allah tidak mengembalikannya dan menyelamatkannya." Lalu sang istri mendoakannya dengan keras serta menjelekannya. Dan ketika ia berdiri di depan pintu, lalu datang saudaranya dari arah gunung, sedang membawa seikat kayu bakar di atas punggung singa, yang mana singa tersebut ia kendalikan dengan tangannya. Lalu, ia datang dan memberi salam pada saudaranya itu. Kemudian ia masuk ke rumah dan memasukkan kayu bakar tersebut, lalu berkata pada sang singa, "Pergilah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian ia mempersilahkan saudaranya untuk masuk, sedangkan istrinya tetap menjelekannya. Akan tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Lalu, ia pun duduk dengannya dan makan makanan dengannya, kemudian ia pergi. Ketika di tahun kedua, datanglah orang soleh ini yang sama untuk mengunjungi saudaranya. Tetapi, ia ingin bertemunya di gunung, menyaksikan ia membawa kayu bakar di atas punggung singa seperti dahulu. Dan ketika sudah lama menunggu, ia kembali ke rumah saudaranya itu dan mengutuk pintunya. Kemudian, istrinya berkata, "Siapa yang di depan pintu?" Lalu ia menjawab, "Aku saudara suamimu Vila." Lalu sang istri pun menjawab, "Marhaban, selamat datang. Duduklah. Insya Allah sebentar lagi ia akan datang dengan baik dan selamat." Lalu ia pun terkejut dengan kelembutan ucapannya serta adabnya. Setelah itu saudaranya Vila pun datang membawa kayu bakar, namun di atas punggungnya. Lalu Vila pun juga terkejut dengan kedatangan saudaranya. Dan ketika ia sampai di depan pintu dan mengucapkan salam padanya, lalu ia masuk dan mempersilahkan saudaranya untuk masuk. Kemudian sang istri menghidangkan makanan lezat pada mereka berdua. Lalu ia mulai berbicara lembut. Lalu ia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya di kesempatan ini. Dan ketika ia ingin pergi, ia berkata pada saudaranya, "Wahai saudaraku, ceritakan padaku tentang apa yang aku ingin tanyakan padamu. Tahun kemarin aku mengunjungimu, lalu aku mendengar segala ucapan istrimu, hingga aku tidak bisa berkata apa-apa, hingga ia selalu menjelekanmu. Kemudian aku melihatmu membawa kayu bakar di pundak singa yang tunduk di tanganmu. Dan tahun ini, aku mendengar ucapan istrimu sangat lembut, tanpa sebuah ejekan apapun. Dan aku juga melihatmu membawa kayu bakar di pundakmu, dan bukan di pundak singa. Apa sebabnya?" Ia pun menjawab, "Wahai saudaraku, perempuan itu telah meninggal, dan aku sangat sabar atas akhlaknya dan apa yang muncul darinya. Aku sudah lama bersamanya hingga aku sangat lelah, dan aku tetap menahannya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan singa itu untukku seperti yang kamu lihat. Singa itu membawakanku kayu bakar karena kesabaranku dan kesetiaanku padanya. Dan ketika istriku yang dulu wafat, aku menikah lagi dengan perempuan yang solehah ini. Aku merasa sangat longgar waktu bersamanya. Lalu, singa itu pun pergi. Aku pun cukup membawa kayu bakar dengan pundakku saja, karena kelonggaran istirahatku bersama istriku yang solehah ini, yang membawa berkah serta taat." Kemudian saudaranya berkata, "Kamu benar. Aku telah pergi setelah aku sampai di gunung dekat dengan rumahmu. Lalu aku melihat singa itu yang Allah jinakan, agar mentaatimu dan membantumu serta menjalankan perintahmu. Aku melihatnya begitu buas dan ganas membunuh hewan-hewan serta tidak mengasihani satupun. Lalu aku kembali ke rumahmu karena takut darinya." Ia pun berkata, "Dan jika singa itu melihatku sekarang, kemungkinan ia akan memangsaku. Setelah ia datang tanpa aku memintanya, bahkan sampai aku tidur di sampingnya, dan aku merasa tenang. Semua itu, wahai saudaraku, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala."
menundukkan siapa yang dia kehendaki untuk siapa yang dia kehendaki, dan di waktu mana dia berkehendak. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب